Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI. Saya Nailil Nadifatul Hikmah Hasbillah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Nur Khofifatul Mufidah sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Faikotul Mustaqwidah sebagai pemateri ketiga yang akan membahas makalah dengan judul Iman dan Kufur dalam Perspektif Ilmu Kalam. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama dengan judul Definisi Iman dan Kufur dalam Berbagai Aliran. Di sini, pengertian iman dan kufur secara bahasa berarti percaya, sedangkan secara istilah adalah pembenaran dengan hati, pengucapan lisan, dan pengalaman dengan perbuatan terhadap ajaran Islam. Kufur berasal dari bahasa Arab kafaro yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Di dalam penjelasan ini, definisi ini ada berbagai macam definisi, yang diantaranya yang pertama, menurut aliran Khawarij, iman meliputi pengakuan lisan dan amal ibadah, sedangkan kufur orang yang melakukan dosa-dosa besar dianggap kafir. Yang kedua yaitu menurut aliran Murji'ah, iman di sini adalah pengakuan hati dan lisan, bukan amal ataupun mukmin. Yang ketiga yaitu menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah ketaatan dan pengalaman wajib, sedangkan kufur pelaku dosa besar disebut fasik, bukan kafir mutlak. Yang keempat yaitu menurut aliran Asy'ariyah, iman adalah pengakuan hati dan lisan, pengalaman syariat dan bagian Islam, sedangkan kufur dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menurut aliran Maturidiyah, iman adalah meliputi hati dan lisan, sedangkan kufur kekufuran terkait penolakan kebenaran, bukan dosa besar. Jadi dalam materi ini, dalam pembahasan yang pertama ada 5 definisi iman dan kufur menurut berbagai aliran Islam. Yang tadi saya sebutkan yaitu menurut aliran Khawarij, menurut aliran Murji'ah, menurut aliran Mu'tazilah, menurut aliran Asy'ariyah, menurut aliran Maturidiyah. Begitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, yang materi yang kedua yaitu komponen iman dan pandangan Khawarij tentang pelaku dosa besar, saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Nur Khofifatul Mufidah. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang komponen iman. Nah, komponen iman dalam Islam terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu tasdik. Nah, tasdik berarti membenarkan atau mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kebenaran ajaran Islam, khususnya terhadap rukun iman. Keyakinan ini merupakan pondasi utama iman yang harus ada dalam hati setiap muslim. Nah, yang kedua yaitu ikrar. Ikrar adalah mengucapkan dan mengakui kebenaran iman tersebut dengan lisan seperti mengucapkan kalimat syahadat yang menjadi pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Nah, ikrar ini menunjukkan bahwa keimanan tidak hanya dari hati, tetapi juga diungkapkan. Nah, yang ketiga yaitu amal. Amal adalah realisasi dari iman yang diwujudkan melalui perbuatan dan tindakan nyata sesuai dengan ajaran Islam. Amal meliputi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berakhlak mulia. Nah, poin ketiga yaitu pandangan Khawarij tentang pelaku dosa besar.
Nah, pandangan Khawarij tentang pelaku dosa besar, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar ini adalah kafir dan keluar dari Islam, sehingga wajib dihukum dengan siksa neraka kekal dan bahkan dibunuh jika memungkinkan. Begitu. Nah, perkataan dosa besar berasal dari bahasa Sangsakerta yang dalam bahasa Arabnya disebut az-zanbu, al-ismu, atau al-jurmu, yang menurut istilah para fuqaha, dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib, yang mengajarkan larangan Allah yang hukumnya haram. Gitu. Para fuqaha ini sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia, azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, persoalan yang pertama muncul dalam teologi Islam adalah masalah Islam dan kufur. Persoalan ini dimunculkan pertama kali oleh kaum Khawarij yang menganggap kafir sejumlah tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipandang telah berbuat dosa besar. Mereka tidak menerima kebijakan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim atau arbitrase sebagai penyelesaian persengketaan Khalifah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pada mulanya kaum Khawarij adalah pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kemudian mereka keluar dan membentuk golongan tersendiri yang menentang dan orang-orang yang terlibat dalam penerimaan dan pelaksanaan tahkim itu. Begitu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk selanjutnya, pemateri ketiga yang akan dipaparkan oleh Mbak Faikatul Mustaqwidah mengenai konsep al-manzilah baina al-manzilatain oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep al-manzilah baina manzilatain oleh Mu'tazilah, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa dikategorikan secara mutlak sebagai mukmin maupun kafir. Orang tersebut menempati posisi di antara dua status tersebut, yaitu sebagai orang fasik atau orang yang berdosa besar namun tetap dalam lingkup Islam. Konsep al-manzilah baina manzilatain ini muncul sebagai solusi tengah antara dua pandangan ekstrim yang ada pada masa itu. Kelompok Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, dan kelompok Murji'ah yang tetap menganggap pelaku dosa besar sebagai mukmin sepenuhnya. Wasil bin Atta, pendiri Mu'tazilah, memperkenalkan istilah ini untuk menegaskan bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir, tetapi juga bukan mukmin sejati, melainkan berada di tempat di antara dua tempat. Dalam sejarah Mu'tazilah, posisi ini juga berkait erat dengan konsep keadilan Tuhan yang menegaskan bahwa Allah tidak mengazab seseorang secara tidak adil. Oleh karena itu, pelaku dosa besar belum bertaubat akan mendapat balasan yang setimpal, yakni siksaan di neraka. Namun, siksaannya tidak seberat orang kafir. Selain itu, konsep ini juga menekankan bahwa pelaku dosa besar masih memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupan sosial muslim, seperti menikah, mewarisi, dan dikuburkan bersama muslim lainnya, tetapi tidak berhak memegang jabatan sebagai penguasa atau imam. Asy'ariyah. Imam Asy'ariyah dalam pemikiran teologinya menyatakan bahwa iman itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama,
keyakinan di hati, yang kedua ucapan dengan lisan, yang ketiga amal. Perbuatan dalam pandangan Asy'ariyah, iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis yang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi dan perbuatan seseorang. Dalam pandangan Asy'ariyah, iman bersifat dinamis dan dapat bertambah dengan amal berstatus serta berkurang dengan dosa dan berkemaksiatan. Hal ini menegaskan pentingnya amal perbuatan sebagai bagian dan kesempurnaan iman, sekaligus menunjukkan bahwa keimanan manusia tidak tetap dan selalu dipengaruhi oleh tindakan. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari materi yang dipaparkan oleh kami. Iman dan kufur merupakan dua konsep pokok dalam ilmu kalam yang berkaitan erat dengan status keislaman seseorang. Para ulama kalam memiliki pandangan berbeda mengenai hakikat iman. Apakah cukup dengan tasdik atau pembenaran hati saja, atau harus disertai dengan ucapan dan perbuatan? Sementara itu, kufur dipahami sebagai penolakan terhadap kebenaran yang datang dari Allah, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum, iman adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah, Rasul-Nya, dan ajaran Islam. Sedangkan kufur adalah penolakan terhadap keimanan tersebut. Perbedaan pandangan ulama seperti Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah menunjukkan bahwa pembahasan iman dan kufur tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berimplikasi pada hukum dan status sosial keagamaan seseorang. Dalam ilmu kalam, iman dan kufur bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari wacana teologis yang mempengaruhi sikap umat Islam terhadap keberagaman, toleransi, dan batas-batas keimanan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Izinkan saya berpantun. Jalan-jalan bersama ibunda, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.